Tapi partner bisnis beneran ya, bukan partner bisnis dari partner hidup ya. Gimana tuh? Partner bisnis beneran ini? Beneran. Oh ya, oke. Memang ini sih, memang pakai agreement Mas. Cuman agreement pun juga nggak menutup kemungkinan partner itu meninggalkan kita. Nah, Air putih Mas. Udah kita ngobrolinnya pelan tapi si penjual AP1 gitu kan. paling tidak dalam perjalanan kita mencapai mimpi kita masing-masing ada kemenangan kecil yang dirayakan. Yes, oke. Problemnya saya bisa semuanya. Nah, itu rodok dikurangin lah, Mas. Oh iya. Orang maksudnya orang ngomong apa-apa lagi. Biasa nih lo. Oh iya. Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi di Ngobrolin Masalah. Nah, di podcast kali ini saya kedatangan tamu lagi yang kita sudah kenal. Kita sering ketemu lagi ya. Beliau Mas Auf. Masih baju yang sama. Orang gue ganti. Ini template. Bajunya template. Jadi kayak niru-niru kayak Zuckerberg gitu. Iya. Isinya Branding. bajunya satu aja. Kalau Mas Auf karena punyanya satu dan Mbah Renggo. Mbah Renggo tau gak Mas? Kumbah kering tinggal. Itu Mbah Renggo ya. Mas Auf, Siap. sehat? Alhamdulillah. Kita pakai topi yang sama. Pakai topi yang sama. Baju yang berbeda. Nah, kita akan ngobrolin. Saya lagi dicurhatin teman bisnis yang bisnisnya jadi amburadul atau bisnisnya jadi kasarannya sudah nggak on the track lagi karena ditinggal partnernya. Pernahkah Anda seperti itu? Pernah. Tapi partner bisnis beneran ya, bukan partner bisnis dari partner hidup ya. Gimana tuh? Partner bisnis beneran ini? Beneran. Oh ya, oke. Gimana ceritanya, Mas? Nah, itu ada di video pertama. Oh iya. Tentang yang saya invest itu satu ya Oke. kan. Terus ada juga yang kita memang nggak selaras ya. Jadi kayak setelah jalan dan tahu duit ya. Ya, bukan tahu duit sih, Mas. Lebih kayak waktu itu kayak tujuannya nggak sama nih gitu. Jadi kayak ya udah deh, aku berbeda tujuan itu. beda tujuan. Oke. Beda tujuan itu yang akhirnya ya sudah deh. Mungkin dia juga Karena memang apa ya? Kelemahan para pengusaha awam itu terlalu menggampangkan proses mungkin ya. Betul. Sama ini, Mas. Apa? Apa aneh aku sih gara-gara mungkin enak diajak ngobrol. Iya, Terus ngajak partneran tuh. Makanya terlalu mandang enak proses itu gitu. Betul. Mandang enak proses yang mana tidak dibarengi dengan agreement yang jelas gitu. Betul. Nah, itu sepakat agreement itu, Mas. Nah, karena prinsipnya gampang lah konco. Nah, itu yang kenal ket SD. Itu udah template ketika orang pengen kerja sama tapi nggak mau ribet itu. Iya. Pengen partneran tapi nggak mau ribet. Kalau saya malah agak sedikit abu-abu yang seperti itu. Oke. Saya sudah Pernah juga. Oh, sering Mas. Oke. Saya hampir 4 kali. Oke, 4 kali. Oke. 4 kali dan itu template semua. Oke. Tapi yang terakhir memang ini sih, memang pakai agreement Mas. Cuman agreement pun juga nggak menutup kemungkinan partner itu meninggalkan kita. Nah, oke. Karena memang bisa jadi sukses di bisnis yang lainnya, bisa jadi dia seperti kita dianggap berdusta kepadanya gitu. Karena tidak dalam satu kota juga bisa gitu. Segala kemungkinan itu pasti bisa terjadi. Itu aja dengan agreement yang jelas. Ya. Apalagi usaha partneran yang tidak ada agreementnya. Ya. Karena menurut saya pribadi, gentleman agreement itu ya harus penting gitu. Ya. Tidak hanya sekedar oke, sesuk bagi sakmene ya, bagi segini ya. Udah ya, oke, setuju deal. No. Menurut saya gitu. Ya. 4 itu siapa? Temen semua atau Temen deket ya. Pacar dulu ya, bukan setelah nikah ya. Nanti Anda interpretasikan berbeda tuh nanti. Dira tadi. Oh iya Dira. Yang terakhir teman juga. Oke. Nah, itu kandas.
Dan mending kalau kandas bisnis masih bisa diselamatkan. Betul. Tidak bisa karena ada proses yang sampai kita bikin PT bareng, Mas. Ada yang bikin PT bareng yang akhirnya kita nggak lanjutin bareng-bareng gitu. Dan alamat PT-nya pakai alamat rumahku. Jadi sampai masih dikejar sama KPP gitu. Oke. Kantor pajak gitu, dan saya bilang bisnisnya sudah nggak ada, terus saya harus gimana, akhirnya kita urus gitu. Sampai bisnisnya tertutup di versi KPP gitu. Ya. Nah, itu cerita saya gitu. Kalau Mas Auf sendiri gimana, Mas? Saya tuh karena tadi yang saya pelajari ya polanya itu ketika kita enak dijak ngobrol. Oke. Atau Enak diajak ngobrol ya poinnya. Poin pertama, enak diajak ngobrol tuh. Itu udah kayaknya jangan deh kita kayak bisnis bareng sama temen yang kayaknya enak diajak ngobrol. Karena gini, ada anekdot bilang belum tentu orang yang enak diajak ngobrol belum tentu enak diajak bisnis. Iya, betul. Dan orang yang enggak enak diajak ngobrol bisa jadi enak diajak bisnis. Iya, gitu. Gitu ya. Ya kalau saya itu. Jadi pengalaman saya karena diajak ngobrol enak. Terus yang kedua pengalaman yang kedua itu adalah dia yang mengiba. Saya pernah bantuin waktu itu kita partneran. Mungkin dia juga akan menyangkal ini kalau lihat. Juga pernah tuh. Iya, pernah. Dia kayak mengiba gitu kan. Oh, piye ini. Ya udah yuk sini saya bantuin gitu. Tak bantuin, saya masukin tim saya waktu itu. Yang tadinya dia bisnisnya mau tutup ya. Tim saya masuk. Saya kayaknya tahu deh. Kok ngerti toh? Pak Dalang tenan ini. Oh, Dalang nih. Terus singkat cerita waktu itu berkembang jadi 70-an outlet lah. Oke. Nah, kebetulan kalau saya lihat dia yang mentalnya nggak siap waktu itu. Oh. Karena lemah mental gitu atau gimana? Nggak ngerti ya, mungkin ada masalah di masa lalu. Okay. Ya, yang dia harus tutup itu. Sehingga waktu itu uang franchise-nya itu hilang lah intinya. Iya, sudah terangkai sih, saya tahu sih. Udah orang ngomong brandnya kok. Oh iya, aman. Gitu. Tapi intinya karena awalnya mengiba terus kayak kita pengen hidup dalam pikiran kita bahwa ini nanti akan jadi zero to hero-nya orang nih, dia akan sukses gitu-gitu. Kita kebawa sinetron di kepala kita. Iya. Gitu Mas. Jadi pengalaman saya sih so far sih ya mungkin nggak sebanyak Mas Andika ya, mungkin cuma 2-3 lah. Iya. Yang satu. Ya itu bukan prestasi juga sih, Mas. Anda mengibaratkan itu seperti prestasi saya pernah 4 kali gagal dalam berpartner itu. Itu kan banyak pengalaman. Iya. Berarti. Experience is the best teacher. Iya, Betul ya. Oke. Nah, jadi dari kejadian itu banyak belajar saya juga bahwa kriteria orang lamis tuh banyak gitu. Bermulut manis gitu. Kenapa Anda ketawa? Anda pernah pasti dia, ya kan? Kriteria orang bermulut manis tapi hatinya kita nggak ngerti. Gitu. Karena memang kejadiannya hampir mirip ya kita mirip ya. Nah, itu yang menjadi catatan untuk teman-teman ya, untuk sahabat sendiri ketika ingin berwirausaha yang partneran gitu. Betul. Adalah pelajari dulu orangnya juga gitu. Betul. Track record seperti apa yang dia pernah jalani di bisnis sebelumnya. Apalagi kalau Jogja ya. Kalau Jogja tahu ya, mau kerja sama si A, tanya Mas Auf pernah kenal si A enggak? Mas Auf pasti jawab, oh si B udah pernah kenal tuh. Ya udah saya datang ke si B, validasi gitu. Dan si B cerita, oh ternyata A kayak gini. Nah tapi ini poinnya, saya nggak harus langsung percaya, Mas. Ya, betul. Saya pasti tanya si A lagi, Mas Auf, bahwa tak kenal nggak yang si A, oh si C gitu. Saya tanyain, ternyata ceritanya sama dengan si B. Maka saya bakal nge-blacklist si A itu dari daftar partneran gitu. Betul. Tapi nggak semua bisnis tuh bisa partneran, bener nggak sih, Mas? Iya sih kayaknya ya. Jadi tergantung kitanya juga sih, Mas. Tergantung kitanya ya. Itu kayak saya, Mas. Saya tuh kayak bisnis nggak bisa partneran, Mas. Oke. Jadi kalau kita memang senengnya single factor ya wes nggak apa-apa. Dan kalau saya kebetulan bisnis saya partneran nih kebanyakan. Oh iya. Bisnisnya kebanyakan partneran. Tapi saya juga dulu pernah sendirian gitu. Saya
mungkin ini kalau Mas Andika kan tipikal yang rajin, nah saya tipikal pemalas. Rajin apa? Rajin ngapusi apa rajin apa iki? Ya kan rajin, iso apa mau bangun omah ya toh, iso gambar, iso desain, kayak dompet ya toh. Kabeh iso. Ya sampai nyeting lampu ya iso toh. Oh, iso. Ya kan saya bisa lakukan tuh cuma satu, Mas. Apa? Menghidupkan orang mati. Wah. Jadi saya itu memberi analogi ke seluruh tim saya tuh agar mereka tuh mau mikir karena tim itu kadang tim itu kadang disuruh mikir dikit itu males, Mas. Iya. Kadang males disuruh mikir dikit tuh males. Kan pasti kalau tim maunya enaknya aja ya. Bener nggak? Ya. Bener, maunya enaknya aja. Jadi mereka disuruh kerja yang mikir dikit itu susah gitu. Ya. Nah di situ letak kita sebagai leader tuh ya memang harus mau mikir gitu loh. Nah aku karena memang dasarnya dulu awalnya aku partneran itu masih latihan juga, Mas. Jadi memang ada salahku juga ada gitu kan. Oh ternyata salahku begini gini, tak evaluasi sampai sekarang ya. Contoh kayak yang dikirimin aja ini kan kita partneran dan beberapa orang ya. Oke. Nah itu aku ngerasain bener-bener beda gitu loh rasanya, apalagi ketika kita sudah larinya kayak corporate nih, Mas, kirimin aja. Ya kita kan udah GCG juga, good corporate governance. Kemudian mainnya udah nggak kayak UMKM lah, jadi kayak oh ini toh gitu. Sehingga Tapi enak sih, Mas, kalau apa ya bahasanya levelnya setara gitu, Mas. ya mungkin karena aku ketemu partnerku sekarang posisinya sudah Pada beberapa matcher kali. semua ya? Iya, pada matcher semua. Dan kamu udah benar-benar mempelajari backgroundnya gitu ya. Betul. Jadi kita kayak kalau dulu ya, Mas, misalnya kita kayak nggak ngerti nih Mas Andika, aku kayak dulu adur gitu terus ya wis lah kayak males ketemu, nggak mau ngomong gitu loh. Kok cacili ya? Mau cacile, Mas, gitu. Cacili ya. Wow, ketemu gue nih. Tapi besok main monopoli bareng lagi gitu. Betul. Nah kalau sekarang itu kita mempertahankan argumen bukan karena pengen menang, Oke. tapi pengen usaha ini jadi lebih baik. Wih, nice banget sih kalau dapat partner seperti itu ya. Itu jadi Siapa yang ingin berpartner dengan saya, silahkan menghubungi saya. Karena saya gini sih, Mas. Kalau ini jujur ya, saya kalau ingin partneran tuh ngerasanya kayak ditinggal sendirian, Mas. Jadi nggak ngerti ya. Kalau sepemahaman saya, partner saya tuh ngerti kalau saya bisa semuanya mungkin ya. Nah, okay. Saya nggak nyombong Pasrah juga. ya. Pas rasa mending pasrahke, Mas. Bahasa Jawanya pasrah sak bongkokane, Mas. Ngerti ra toh? Sak utang-utange sisan. Wah, pasrah sak bongkokan gitu. Terus saya yang nggo ngopo aku partneran ro kowe? Iya, betul. Buat apa aku partneran sama kamu kalau memang tujuanmu pasrah sebongkokannya gitu, pasrah semuanya gitu. Ya. Itu yang aku kadang terus gimana ya gitu. Jadi dia bekerja yang mana masih mikir gitu. Saya haruskan mikir pekerjaannya si partner itu gitu. Ya itu juga saya kejadian juga, Mas, kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kadang-kadang mungkin ya ada orang yang kita anggap kayak Mas Andika ini kan mungkin orang yang mau partner udah nganggap Mas Andika ini hai gitu Iya, kan. iya. Karena dia udah mastah nih, sudah suhu. Ya wis lah. Oke. Aku tinggal pasrah bongkokan, wis rampung kan gitu. Cuma enggak gitu juga, Mas. gitu ya. Kita tetap manusia, Mas. Yang mana butuh apa ya? Sedikit masukan itu kadang kalau tim aja ngasih masukan positif yang keren banget nih. Oke, ya udah kita lakuin gitu. Tapi kan tim kan nggak bisa kita peras terus tuh. Betul. Otaknya tuh karena beda, Mas, rasanya kalau tim sama partner tuh ya. Ya, betul. Kalau partner tuh benar-benar yang harus kita sakit dia harus ngerasa sakit gitu. Kayak kembar lah. Ya. Nah, kayak gitu, Mas. Dan nah itu belum menemukan saya. Ya, saya alami sekarang partneran itu karena satu kita udah tentukan rutenya di awal, Mas. Oke. Kita pengen sampai Goals-nya mana nih? ya? Goals-nya. Jadi Oke. kayak visi lah kita tuangkan tuh di visi, di misi gitu ya, sehingga ketika kami berdebat gitu, Mas. Kami tuh ngerem ego karena kami punya mimpi sendiri-sendiri nih. Jadi kayak saya, Mas Rizal, Mas Faris, Mas Pon itu kayak aku tuh mau sampai sana. Misal kadang-kadang egoku naik, aku akan lihat tak turunkan dulu karena tujuanku sampai sana. Tapi apakah di situ juga memikirkan resiko yang terjadi juga apabila kita kan kadang ekspektasi nggak sesuai realita ya, Mas, ya? Betul.
kadang kita tetap misalnya kita tentuin aja kita bangun rel Ya. yang mana dari Jogja sampai Jakarta gitu. Ya. Yang mana sampai Bandung itu ada jembatan yang nggak bisa kita Betul. selami Betul. atau kita lewati, Betul. kita jatuh bareng-bareng Ya, gitu. ya. Itu apakah sampai ke arah sana Mas ngobrol itu atau cuma ngobrol goal saja itu? Enggak, kalau saya sampai ke arah situ. Jadi apalagi kan kita kalau di kriminalisasi kan kita model bisnisnya startup ya. Yes. Jadi kayak di awal kita burningnya gila-gilaan gitu. Walaupun EBITDA kita positif di awal tahun, di akhir tahun ya. Tapi tetap kita burning gitu. Ibaratnya kita tuh sekarang prihatin sih Mas. Prihatin. Kenapa? Ya latihan Main prihatin. putihan, gitu. minum Es teh. putihan gitu. Oh, enggak prihatin ini. Prihatin tuh pesen apa Mas? Ya? Air putih Mas. Udah kita ngobrolinnya pelan tapi si penjual apa satu gitu kan. Itu. Kayak jadi piye gitu loh. Waduh ngerti nek kayak prihatin nih gitu kan. Iya kan? Lah itu Di soto-soto kayak gitu iya kan. betul. Nah itu kita ngomongnya sampai situ. Oh, Jadi kalau gini gimana ya udah harus siap gitu. Berarti apa ya? Resiko terpahit tuh sudah ada di pikiran Sudah, ya? justru malah nek Itu dulu. aku itu dulu. Oh. Gitu, pahitnya apa? Jadi jangan sampai semua partner tuh nganggapnya money oriented. Ya Iya. memang tujuannya memang nantinya money Betul, oriented. betul, Cuma betul. enggak yang setiap kegagalan selalu selalu diambil sisi terburuknya gitu ya. Betul. Sama kita ada kalau saya sih bilang ini rutenya segini nih. Terserah mau turun di mana. Kalian kira-kira ada mimpi apa aja di sini bisa kita wujudin. Nah, itu memang terjadi, Mas. Jadi dalam perjalanan kita mencapai titik mimpi kita, itu kan pasti kita mewujudkan mimpi-mimpi lainnya kan. Kayak saya sendiri pun gitu tuh. Dan itu terwujud. Ya nggak apa-apa. Saya menikmati kemenangan-kemenangan kecil itu. Oke. Itu yang dirayakan itu. Jadi kayak oh ini nih bedanya nih sekarang nih yang tak alami gitu ya. Walaupun aku nggak tahu nih kita sampai mana ya. Tapi paling tidak dalam perjalanan kita mencapai mimpi kita masing-masing itu ada kemenangan kecil yang dirayakan. Yes, oke. Gitu. Setuju sih. Kadang gini Mas, yang terjadi ke saya itu ya karena mungkin apa ya, belum menemukan aja ya. Mungkin. Nah itu beberapa calon partner yang kemarin-kemarin tuh berusaha deket sama saya gitu, hanya saya nilai memanfaatkan aja kondisinya karena memang saya tanya visi misi itu nggak clear gitu. Iya. Jadi terus gue ngopo aku Betul. bahasanya kenapa aku harus bantuin kamu gitu. Betul. Kalau akhirnya semuanya ngerjain aku gitu. Betul. Sama ini sih Mas, menurutku sih sekarang yang kita alami ya. Kalau dulu kan aku partneran tuh kayak pengen sik podo gitu kan. Nah, manusia kan seneng cari yang sama kan. Benar. Nah, sekarang malah enggak. Jadi kayak Oke. aku nyari partner yang melengkapi. Oke. Jadi misalnya menurutku yang harus ada nih satu, dia tipikal orang yang kayak target oriented banget, gas terus pokoknya gitu kan. Satu, terus dua itu yang people person, humble, hangat Oke, orangnya. berarti kayak pertama tuh versi kelinci. Ya, kelinci piye? Dia yang berusaha lari betul. kenceng. Betul. Ya, yang kedua tadi people itu ya. People person, ya. Itu tipe kura-kura. Kura-kura. Yang dia pelan-pelan tapi mengawasi sekitar Betul, gitu ya. gitu kura-kura. Ketiga. Yang ketiga itu tipikal yang kreatif, dia kayak idenya tiba-tiba liar gitu. Oke. Meledak-ledak gitu kan. Oke, itu tipe tupai. Tupai, oke. Lompat-lompat soalnya. Lompat-lompat Oke. soalnya. Terus ada yang Aku ya cuma asal sih. Biar lebih menarik aja. Iya. Terus ada tipikal Anda tahu lah saya. Iya. Mbak Terus tipikal. ada tipikal yang kritis. Jadi Kritis. setiap kan tadi kan yang ketiga kan ide yang Oke. liar gitu. Oke. Yang ini ngerem ide itu kayak dia selalu mencari bugnya. Gue yang ini piye? Gue yang ini piye? Oke. Pesimis jadi. Salah berarti ini kura-kura Oh, ini kura-kura. Yang tadi apa ya? Ya tadi Iya. beruang mungkin Mas. Hangat ya itu. Oh iya. Itu. Oke. Gitu. Terus ada yang kelima menurutku yang dia kayak ngikuti aturan banget. Oh. Detil tadi. Disiplin. Detil. Oke. Itu. Nah, menurutku sih sekarang yang tak alami aku dapat nih komponen 5 ini. Jadi kayak melengkapi. Oke. Gitu dan kemampuan sih kayak misalkan aku nih nggak bisa marketing Mas. Maksudnya aku nggak jago. Walaupun aku ngerti tapi aku nggak jago banget nih. Iya. Tinggal cari yang jago marketing ya kan. Yang jago marketing
dia nggak bisa IT, ya harus cari yang IT. Yang ini nggak bisa ngurus orang misalnya, ya situ nggak bisa finance, cari yang finance. Problemnya saya bisa semuanya. Nah itu rodok dikurangin lah Mas. Oh iya. Jadi gini Mas, Itu kadang City lah. iya. Kadang gini Mas, karena ada kita satu saat ngobrolin IT, saya lulusan IT dan dosen IT gitu. Udah repot iki. Saya bisa, saya coding pun bisa. Iya. Dulu saya coding pakai Visual Studio C# gitu bisa, karena aku mentor coding juga dulu gitu. Terus ngobrolin HRD, ngobrolin tentang people, saya punya tim 150 tuh. Saya kelola sendiri tanpa HRD. Terus ngobrolin sistemasi bisnis, saya mentoring beberapa UMKM juga gitu. Terus piye ngono lho? Berarti nyari yang filsafat kali Mas ya. Wah, itu. Ada yang lulusan filsafat, silakan menghubungi saya ya. Saya butuh Anda. Terutama saya lagi jadi anak senja sih Mas. Saya serius, saya lagi jadi stoik ini. Saya lagi stoik. Pantesan topinya gitu ya. Wah iya, topi anak senja ini. Kas anak senja. Iya. Saya paham Mas. Nah itu ya, jadi ibarat kata tuh kita sebuah superhero. Ya. Itu bukan superhero tipe Satria Baja Hitam. Yang kemana-mana sama monster tumbukin sendiri. Nggak ada yang berusaha nolongin gitu. Ya. Nah, bertipelah seperti Power Ranger. Wes asik ini. Iya kan? Yang ada kakinya, kepalanya, tangan kiri, tangan kanan gitu kan. Betul. Dan tapi itu Mas, kalau mau bareng-bareng, tentunya goals-nya harus besar. Oke, goals-nya kan? besar. Goals-nya kecil apa bareng-bareng. Mending go dhewe ya. Bagi ora kroso iki. Oh, malah jadi konflik nanti ya. Iya. Udah goals-nya sekalian rotinya kecil cuman dibagi 5 nah, gitu kan. Raina banget. Sak jumput ini entek sak lepan gitu kan. Iya. Berarti susun goals gede dulu di depan ya. Iya. Kemudian kita dari masing-masing background kita nyemplung di dalam satu kapal ya. Betul. Bisa dibilang kapal yang tujuannya jauh gitu, Antartika misalnya. Betul. Di mana resiko terburuk di tengah laut itu kita alami bareng gitu. Oke, cukup menarik Jadi, Mas Auf. memang kalau dulu awal-awal nih aku yang missku adalah enggak mikir gede. Pokoknya waktu aja bareng-bareng, tapi urung ngerti meh ngopo gitu. Burung ngerti meh ngopo. Iya. Iya sih. Ya toh, iso bareng-bareng. Apalagi nek misalnya kita habis ada acara halal bihalal atau kita ikut kumpulan pengusaha-pengusaha itu loh Mas. Maksudnya orang ngomong apa-apa lagi. Biasanya loh. Nek kumpulan pengusaha Iya. Terus, ayo kolaborasi yuk atas nama kolaborasi. For the sake of itu gitu kan. Iya. Padahal kan ini ya bisnis, bukan for the sake of kita kumpul-kumpul di sini terus kita bikin. Karena ada Mas yang kayak gitu. Ada yang kumpul-kumpul pokoknya nanti dari sini harus muncul kolaborasi. Lah nek memang ra iso ngopo dibikin. Benar poinnya di situ. Jadi jangan hanya karena kolaborasi ya. Jadi kita mengorbankan waktu dan pikiran kita untuk sesuatu yang enggak jelas tujuannya ya. Dan kadang-kadang kata kolaborasi itu dipakai untuk memanfaatkan kayak orang-orang kayak beliau ini. Ada lihat. Ya kolaborasi ya. Jane kowe kon kerja wae. Iya juga sih. Ada sih. Iya karena di satu bidang atau niche produk atau niche bisnis yang saya belum menguasainya gitu. Tapi di satu sisi di beberapa hal saya menguasainya gitu. Iya sih kolaborasi. Itu nampol banget Mas. Nampol saya dan dibejek-bejek kepalanya itu. Oke, cukup tercerahkan ya sahabat ya dari podcast ini bagaimana kita bisa cara atau gini Mas, cara menolak dengan halus Mas. Cara menolak dengan halus ajakan kolaborasi tadi Mas. Cara menolak dengan halus, nek saya ya. Ya. Jadi waktu itu. Apakah kita langsung ninja gitu? Tahu-tahu ngilang gitu? Enggak, saya tuh ketika ada yang ngajak diskusi atau apa itu, saya selalu bilang keren sih Mas. Oh keren. Tapi nggak make sense. Aku orangnya nyablak misalnya. Mesti langsung apa ya? Ketika ide-idenya nggak make sense, langsung berubah raut muka saya. Terus jadi kayak ditelepon istri. Bentar ya bro.
Ini cuma aku ya, istriku aja gitu. Mi, telepon aku ya, Mi ya. Pernah harus kayak gitu, Mas. Sampai iki kok omongannya itu kayak petinggi-petinggi MLM gitu. Iya. Nah, saya poker face, Mas. Jadi keren-keren. Gitu ya. Gitu, tapi tak diemin aja. Dan kecuali dia sampai tahap misalkan pastikan propose. Pastikan Mas Auf ada di satu posisi yang mana cuma gambleh ini enggak make sense ini gitu. Iya. Sering ya? Sering gitu. Okay. Nanti kita bikin gini. Oh iya, keren. Ya. Ono sih kancaku sing ngono kuwi ya. Sing idene meledak-ledak gitu cuma apa ya? Batin saya pengen tak kowe iki ngopo iki. Iya, terus. Saya biasanya terus tak diemin, masih cuma sampai keren aja. Jadi biar meninggalkan saya itu dengan aku keren ya wis ngono tok gitu. Tapi nanti ketika dia kalau next stepnya biasanya kan next stepnya dia akan lebih serius tuh. Mas, piye Mas? Bantu ya. Ya gini kira-kira biasanya saya akan nanya, kamu tuh pengennya kayak apa? Oke. Tujuannya ya. Pengennya kayak apa? Okay. Coba deh. Nanti pengenmu kayak apa? Coba nanti siapa tahu aku juga ada keinginan ke situ. Kalau ada keinginan ke situ ya ayo bareng-bareng. Tapi kalau aku mungkin masih berarti ada template kalau ada pertanyaan seperti itu dia nggak interest sama kalian. Kamu udah tahu ya. Pacarannya. Kalau ada kita ngajuin proposal atau ngobrol sama orangnya jawabannya Mas Auf berarti itu tandanya mereka enggak respect, udah enggak make sense ide kamu. Gitu ya Mas ya? Enggak, tapi kalau dia serius, maksudnya dia tujuannya kemana? Biasanya sih, coba deh, aku pengen ngerti bisnis planmu. Itu, jadi ada nih Mas di satu posisi udah ngajuin propose bisnis plan itu akhirnya dieksekusi sendiri Mas. Oh iya, ada tuh. Iya ada tuh. Nah aku memang tujuannya itu sih Mas, biar kayak dia kayak keseriusan dia serius, juga ya. Kan. Dan dia percaya nggak sama saya kan? Gitu kan. Misalnya dia nggak percaya sama saya, aku dieksekusi Mas Auf dan sebagainya. Ya wis berarti kan kita nggak usah partneran kan. Oh bener ya, karena memang modal pertama partneran trust ya. Betul, trust gitu kan. Gitu. Jadi dia present biasanya gini. Oh ya. Kalau misalkan saya nggak tertarik, saya biasanya akan carikan alternatif nih. Oh, jadi nggak ninggalin ninja ya, tapi dikasih second opinion. Betul. Ya. Kemarin ada Mas waktu kita acara halal bihalal yang kita bareng itu di Alana itu ada yang datang tuh dari Jakarta. Propose itu. Iya, sampai bawa produknya. Waduh. Dia cerita ini gini. Oh ya keren. Tak ajak dulu ke kantor kirimin aja ini loh kantornya kita bla bla bla. Orang ngerti gitu. Terus mau ngerti ya Allah. Langsung kok do japri sapa Mas kayak Mas. Udah ajak muter-muter terus habis itu lah gimana toh? Gini loh Mas, tujuanku tuh aku tuh enggak pengen ikut acara ini. Aku tuh pengen ini loh ngajakin Mas Auf gini loh. Saya sebentar. Yang diharapkan tuh ngajakin akunnya atau nyari orang yang buat masarin. Nah kan aku ngerti nih mesti paham. Oh ya sebenarnya untuk nyari masarin lah. Nek aku kan enggak di pinter situ. Masarin. Betul. Akhirnya kayak gini aja. Aku ada temen nih. Tukang makak kayak. Loh, memberikan peluang ke temen dong. Iya sih. Kena dilalah nonton nih kirain banget nih. Gitu kan. Dah terus besoknya tak ajak ketemuan langsung. Pak saya ada nih, saya inget banget nih. Ini ada Mas Tah nih gitu. Itu ketemuan ya. Tak ajak ketemuan. Wes rembukan dewe-dewe. Oh iya. Ada ya sip ya. Tak tinggal. Iya. Jadi kita perantara aja ya, cocok silahkan, enggak ya udah gitu. Iya. Tapi kita enggak meninggalkan dia sendirian. Iya. Kasihan juga. Betul. Karena itu bagian dari membangun integritas ya, Mas. Benar, integriti. Siap. Terima kasih banyak Mas Auf insight-nya. Sebentar tapi berbobot ya. Ini nampol saya juga buat kalian yang lagi cari partner bisnis, carilah partner bisnis yang mempunyai goals yang jelas. Dan dia punya pikiran-pikiran atau langkah-langkah yang make sense ya Mas, terutama ya Mas. Dan kita bisa mencari beberapa partner yang menutupi kekurangan kita ya. Yang bisa jalan bareng tanpa adanya embel-embel bestie itu ya Mas. Nah, iya. Oke, cukup menarik. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan di ngobrol ya, ngolah ya, sorry, saya langsung sepaneng ini. Ada problem yang kalian pengen obrolin oleh saya dan narasumber di ngobrolin masalah by Akademi Kirimin aja,
langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya subscribe-nya. Nah, terima kasih. Cukup sekian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.